Lauk Sawako YouTube. Inilah pemirsa, ada Bapak Andre yang sedang menat. Vaksin mo nga do, pe? Vaksin mo. Spa. Aduh. Agak baca apa anu? Kata yang apa anu? Halo guys, kegiatan kita hari ini hari Sabtu untuk persiapan hari Senin pemasangan tarup, cek lokasi untuk menyiapkan acara hari Senin, persiapan panen raya kolam budidaya ikan tawar Pekon Belu. Ya, inilah aparatur-aparatur Pekon dan antusias untuk mengadakan suatu kegiatan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Tadi pun. Ya pun. Nah, ini kardus. Selamat pagi, Pak. Gamus kepada masyarakat Pekon Belu yang nantinya ikan yang akan diserahkan oleh Ibu Bupati Pekon Belu nanti, Bupati Pekon Belu, Ibu Bupati Dewi Handayani nanti, ikannya akan berubah gurih dan enak, ikan lele rasa keju. Nah, itulah nanti setelah kita meninjau ke lokasi, kita akan mencicipi bakso lele hasil karya ibu-ibu PKK Pekon Belu yang mendapat pelatihan dari SUPM. Persiapan penyambutan Bupati untuk acara besok dalam acara panen perdana ikan lele di Pekon Belu.
Awas kuti deh. Si. Wait. Gitu ya. Jadi katanya, tapi ada satu yang disampaikan setiap sambutan kepala pekon kepada Bunda, ya. Mau di pekon yang ini, di pekon yang itu, di Kecamatan Kota Agung Barat ini, penyampaiannya sama. Camatnya cerewet katanya. Camatnya bawel. Tetapi ada yang menyampaikan juga kalau bisa dipertahankan begitu. Saya bilang ya sudah, saya pertimbangkan dulu nih kira-kira gimana nih. Saya lihat lagi kinerjanya. Ya, semua yang saya hormati. Kemudian juga hadir di sini tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Ustadz Helmi dan juga Dalam Rodia, Dalam Beni. Kemudian juga yang saya hormati, saya banggakan di sini dari aparat Pekon, kemudian dari WHP, tidak lupa juga pada tenaga ahli, pendamping desa dan juga pendamping lokal desa yang selalu setia mendampingi, yang saya hormati dari KUA, kemudian juga Kepala UPT Puskes Kota Agung Barat, yang saya hormati juga ini dari Karang Taruna, kemudian juga dari tokoh wanita yang kebetulan juga insya Allah ada di antara kita semuanya hadir, serta masyarakat khususnya Pekon Belu yang sangat-sangat Bunda cintai, Bunda banggakan. Tidak lupa juga kepada rekan-rekan media yang berkesempatan meliput kegiatan kita pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada yang tidak sempat Bunda sapa ataupun sebutkan, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat Bunda dan juga rasa cinta Bunda kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT kita bersama-sama dapat hadir dalam kegiatan ini yang sangat luar biasa ya, yaitu panen perdana budidaya ikan lele dengan sistem bioflok untuk mewujudkan program ketahanan pangan pemerintah Pekon Belu tahun anggaran 2022. Sekaligus juga ini menjadi ajang silaturahmi di antara sama kita yang insya Allah mendapatkan barokah dari ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaat hingga di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Pekon Belu, Bunda apresiasi dengan kinerjanya. Tadi telah disampaikan bahwa ini adalah pemanfaatan daripada anggaran ketahanan pangan yang diperuntukkan tentunya insya Allah menjadi salah satu ikon dan juga kegiatan yang akan memberdayakan masyarakat, yaitu budidaya ikan lele. Bahkan tadi disampaikan juga ini harapannya ke depan menjadi Pekon Bule. Nah, jadi kalau orang lewat disangkanya di sini ada bule-bule, nah seperti di Bali. Nah, tapi ternyata di sini bulenya ada kekhasan tersendiri, yaitu budidaya lele. Tapi insya Allah nggak akan kalah kerennya dengan bule-bule yang ada di luar negeri sana ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini kita harus menyadari bahwa program itu akan berhasil bila di situ ada pemberdayaan masyarakat di dalamnya. Artinya di sini program yang memang didukung dan juga ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Karena insya Allah dengan program yang memberdayakan masyarakat, masyarakat juga akan ikut andil dan juga ada rasa memiliki. Nah, di sini Bunda juga mengapresiasi kepada SUPM yang telah memberikan pendampingan, bahkan tadi juga sempat kita berbicara sedikit, tidak hanya terkait masalah budidayanya saja, tetapi juga terkait dengan pengolahan
ya, pengolahan pasca panennya, termasuk juga dengan pemasarannya. Bahkan tadi disampaikan oleh Bapak Khairuddin, insya Allah dibantu juga nanti untuk pembuatan website sehingga masyarakat di sini nanti setelah memproduksi daripada komoditi lele ini akan dibantu pemasarannya secara online. Nah, kita ketahui saat ini pemasaran dengan online sudah sangat luar biasa. Ibu-ibu, ini peluang ya, warga masyarakat menjadi peluang. Jadi kita tetap di rumah, tetapi uang yang datang ke rumah kita tidak harus kita capek-capek harus keluar rumah. Tetapi di sini dibutuhkan ada kreativitas daripada kita semuanya, dan tentu kita harus memiliki keahlian dengan juga tentunya keterampilan. Nah, di sini banyak pihak yang terlibat. Bunda mengapresiasi, mengucapkan selamat, dan saya lihat di sini Kota Agung Barat cukup antusias, ya, cukup aktif. Ini jangan dianggap remeh, ya. Kalau Bapak Ibu pergi kemana saja, ya, di negara Indonesia ini, di bumi Nusantara ini, kayaknya tidak ada daerah satupun yang di situ tidak ada warung-warung yang menjual ikan ataupun pecel lele. Pasti ada. Mau ke Jakarta, bahkan ke Irian Jaya, ya, kemanapun pasti ada warung makan ataupun rumah makan yang menyediakan menunya yang berbahan dasar dari ikan lele. Bahkan pecel lele ini sudah sangat membumi, sudah sangat terkenal, termasuk saya pun salah satu penggemar pecel lele. Nah, ini adalah peluang, ya, ini adalah harapan yang cukup menjanjikan tentunya bagi kita masyarakat untuk menjalani usaha budidaya ikan lele ini. Hanya memang di sini ada beberapa hal yang juga harus kita perhatikan dengan pola-pola budidaya yang lama ini, menciptakan limbah juga, ya, karena dari pakan ikan lelenya itu sendiri dan yang lain-lain. Tetapi dengan pola bioflok ini sebetulnya ini pola budidaya yang cukup ramah lingkungan karena penggunaan airnya cukup sedikit sehingga kualitas airnya masih bisa kita jaga. Kemudian juga pemanfaatan daripada nutrisi ataupun pakan ikannya yang masih bisa kita batasi. Karena kalau dengan kolam-kolam biasa itu kan pemberian pakan ikannya itu kan bisa menimbulkan sedimentasi lah ya. Jadi penumpukan di bawah yang pada akhirnya juga akan mencemari kolam itu sendiri, mengurangi kualitas daripada air dan juga ikannya otomatis juga tercemar dengan bahan-bahan kimia. Tetapi dengan pola bioflok ini, insya Allah ini bisa lebih ramah lingkungan, penggunaan airnya juga bisa kita atur, limbahnya juga insya Allah tidak sebanyak ketika kita kemudian melihara ikan di kolam, ya. Pemanfaatan lahannya juga tidak terlalu luas karena dengan ukuran yang kita lihat di hadapan kita ini mungkin hanya berapa kali nih kira-kira nih, berapa ton? Dua kali tiga, tetapi bisa kita maksimalkan untuk budidaya ikan lelenya. Ya, kalau kita kolam kan harus lebar-lebar ya, belum pemeliharaan dan lain sebagainya, sehingga biaya operasionalnya juga bisa lebih tinggi. Kemudian airnya masih bisa kita manfaatkan lagi di situ ada hidroponik, bisa dimanfaatkan lagi untuk menyiram tanam-tanaman yang insya Allah ini adalah tanaman-tanaman organik. Jadi betul-betul ya, ini adalah pola budidaya yang bisa kita kembangkan, ramah lingkungan dan juga memberikan manfaat, dan insya Allah ini keuntungannya juga bisa lebih baik. Amin. Nah, kemudian ini juga sebagai salah satu upaya kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, dengan adanya budidaya ini bisa memberdayakan kaum milenialnya, Pak. Ya, kaum pemuda-pemudinya, sehingga energi berlebih dari generasi milenial kita ini bisa tersalurkan pada hal-hal yang positif. Bahkan ini memiliki nilai ekonomis, bisa mendatangkan penghasilan. Sehingga kita harapkan ini juga akan menurunkan angka-angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Tanggamus. Karena kalau banyaknya pengangguran, tingginya angka pengangguran, otomatis ini akan berbanding signifikan dengan tingkat kriminalitas. Tetapi kalau bagaimana kita bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan dengan sumber-sumber anggaran yang ada, insya Allah ini akan besar sekali manfaatnya. Ya, kemudian juga tadi disampaikan ada pelatihan juga Pak ya untuk pengolahan daripada komoditi ikan lele, ada bakso ikan, nugget, kemudian juga abon dan yang lain-lainnya. Saya berharap juga nanti bisa diciptakan Pak mungkin salah satu menu dari ikan lele yang menjadi ciri khas dari kampung bule ini, dari pekan bule ini, bahkan menjadi ciri khas dari Kecamatan Kota Agung Barat ya. Nanti mungkin dibuat seperti apa lelenya, kan kalau abon, kalau nugget, bakso itu mungkin sudah umum ya, tetapi menjadi PR kita, tantangan kita, inovasi apa yang bisa kita ciptakan sehingga ini menjadi ikon dari Kabupaten Tanggamus. Dan saya sangat yakin tidak hanya Pekanbaru saja Pak,
Tuh bapak-bapak kepala pekon yang lainnya di Kota Agung Barat juga siap untuk bermitra dengan SUPM, dan saya yakin insya Allah bisa juga berkembang ya. Sama baiknya dan kemitraan yang kita bangun ini insya Allah bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kemudian juga Bunda berpesan agar BUMDes bisa kemudian diaktifkan ya dengan mungkin kegiatan-kegiatan dan program-programnya nanti disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Silahkan, mungkin ada yang di bidang pariwisata, ada yang mungkin di bidang pertanian ya, dan yang lain-lainnya. Ini juga bisa menjadi salah satu percontohan yang ada di Pekon Belu ini. Dan saya berharap yang penting itu bukan seremonial pada saat seperti saat ini mungkin panen perdananya atau launchingnya, tetapi bagaimana kita bisa menjaga agar program ini bisa konsisten terus ke depan. Nah, itu yang lebih berat ya. Jadi kalau sekarang kita laksanakan panen perdana, ke depan kita berharap panen perdananya bisa lebih banyak lagi masyarakat yang akan bisa mendapatkan manfaat daripada program ini, lebih banyak lagi masyarakat yang pada akhirnya nanti bisa memiliki pendapat per kapita yang bisa lebih besar ya. Bahkan itu tadi angan-angan kita dan harapan kita bersama ya, Pekon Bule yang ada di Kota Agung Barat ini bisa menjadi salah satu penghasil komoditi yang bisa diekspor, itu harapannya ya. Nah, apalagi tadi dengan sistem penjualan online ini sekarang lebih memudahkan kita untuk bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Tidak hanya di provinsi, tapi juga bisa angka provinsi ya, bahkan juga sampai ke luar negeri. Nah, tapi memang perlu keseriusan dan juga kemitraan dengan berbagai macam pihak. Kemudian tadi disampaikan Bapak Hairudin selaku Kepala SUPM siap untuk membantu Pak ya kemitraan untuk pengolahan pakan daripada ikan, karena memang saat ini harga pakan ikan itu cukup tinggi sehingga memberatkan para petani budidaya ikan. Nah, di samping itu juga saya berharap mungkin ada pelatihan-pelatihan untuk pembuatan pakan ikan yang sifatnya organik yang bersumber dari bahan-bahan hayati. Seperti kalau di pertanian kan ada pembuatan pupuk hayati ya. Mungkin untuk pakan ikan pun bisa seperti itu. Minta tolong nanti Bapak ya dari jajaran Dinas Perikanan dan juga OPD-OPD yang terkait lainnya untuk mencari ya bagaimana kita bisa memberikan pelatihan Pak ya, pelatihan pengolahan pakan ikan yang berbasis dari bahan-bahan hayati sehingga ramah lingkungan, tidak menimbulkan risiko-risiko adanya tercemar karena zat-zat kimia. Nah, kemudian juga di sini Bunda berharap konsumsi pakan ikannya juga bisa ditambah ya. Untuk Kabupaten Tanggamus saat ini memang sudah ada peningkatan dibandingkan 10 tahun yang lalu. Untuk konsumsi ikan masyarakat sekitar 25%, tetapi saat ini ya kurang lebih 35%. Tetapi itu kan masih jauh ya di bawah dari standar nasional, di mana harusnya paling tidak 50% daripada masyarakat kita ini memang sudah mengkonsumsi ikan. Nah, disinilah perlu kepiawaian khususnya ya ibu-ibu ya. Mana PKK-nya? Halo? Ya, ibu-ibu ya, tolong titip bagaimana kita bisa membangkitkan kreativitas dan juga ide-ide untuk pengolahan ikan ini. Sehingga anak-anak kita ini kan kadang-kadang ada yang suka makan ikan, ada yang tidak. Tetapi dengan diolah sedemikian rupa menjadi makanan-makanan yang menarik perhatian anak-anak kita dari segi rasa maupun bentuknya dan juga penampilannya. Insya Allah anak-anak kita secara tidak sadar akhirnya makan ikan. Ya, tapi kalau mungkin ikan kita sajikan dalam bentuk utuh, belum tentu anak-anak suka. Nah, disinilah perlu kepiawaian ya, khususnya ibu-ibu PKK. Mohon nanti bisa diberikan juga pelatihan kepada ibu-ibu agar bisa mengolah ikan menjadi bentuk yang menarik, rasanya juga yang enak, sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tercukupi nutrisi proteinnya dari ikan. Karena kalau ikan ini rendah kolesterol dibandingkan kalau kita banyak makan daging ya dan yang lain-lainnya. Kalau ayam juga ini ada suntik hormonnya kalau ayam broiler. Nah, kalau ikan ini insya Allah aman. Jadi saya berharap ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan capaian konsumsi ikan di Kabupaten Tanggamus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan juga saya banggakan, masalah stunting ini juga perlu menjadi perhatian daripada seluruh kepala pekon. Tolong dianggarkan, ini juga bisa menjadi salah satu program untuk penanganan upaya kita bagaimana menurunkan angka stunting ya. Jadi dengan tercukupinya nutrisi ataupun kebutuhan gizi dari anak-anak kita, termasuk salah satunya dari ikan, ini insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang sehat. Kemudian juga saya berharap di sini
semuanya kalau saya lihat bersemangat, tetapi kembali lagi Bunda ingatkan, jangan semangat di awal saja, tetapi harus terus semangat, bahkan semakin hari semakin semangat. Tepuk tangan dulu untuk Kampung Bule. Mungkin itu yang dapat Bunda sampaikan. Selanjutnya, mari terus kita bermitra, pemerintah kabupaten dan juga pemerintah Pekon, sehingga anggaran-anggarannya ada bisa kita maksimalkan dengan pola kemitraan yang baik. Sebelum saya akhiri, ini juga ada pantun yang akan saya bacakan. Siapa yang suka pecel lele di sini? Soalnya ada juga yang nggak suka lele. Nah, di sinilah tantangan kita, bagaimana kita mengolah lele menjadi makanan yang itu kesannya tuh jauh berbeda, ya, dari rasa, dari jenis olahannya, kemudian juga dari bentuknya, sehingga semuanya suka makan lele, ya. Pecel lele sambal kemangi lezat rasanya, lebih nikmat dimakan bersama. Ada pecel lelenya nggak nih Pak Lurah? Bakso lele. Mohon maaf kalau ada salah kata, sambil panen lele kita berpantun ria. Kupas mangga adalah belati, mangga yang manis enak dimakan. Tentulah Bunda berbangga hati, kerjasama Pekon Belu dan SUPM bisa jadi program percontohan. Sungguh manis rasa buah melon. Ya. Nambuh. Yang merah warnanya buah pepaya. Mari bersatu kita bangun Pekon, Pekon maju tangga musjaya. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah SWT, saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dilanjutkan. Lebih nikmat dimakan bersama. Ada pecel lelenya nggak nih Pak Lurah? Bakso lele. Mohon maaf kalau ada salah kata, sambil panen lele kita berpantun ria. Kupas mangga ambillah belati, mangga yang manis enak dimakan. Tentulah Bunda berbangga hati. Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menggulirkan program ketahanan pangan ini sehingga bisa kami nikmati sekarang dan terjadi panen perdana Bunda. Dan yang kedua, terima kasih kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini Pemda Tanggamus yang telah mendukung kegiatan ketahanan pangan ini. Kemudian yang ketiga Bunda, terima kasih juga kepada pihak Sekolah SUPM Bapak Khairuddin yang telah membimbing kami selama ini sehingga bisa terlaksana dengan baik, dan alhamdulillah Bunda, kami juga diarahkan untuk dibina, yaitu lele diolah menjadi bakso. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini terus terang kami bisa berbangga pada kesempatan ini bisa melihat semangat kerja teman-teman pemuda-pemuda di Pekon Belu yang rencananya Bunda akan mencanangkan mungkin ke depan bukan Belu lagi, nanti jadi Kampung Bule. Artinya Belu Lele katanya Pak. Jadi biar terkenal nanti kalau di desa ada pelang itu di jembatan Kampung Bule gitu kan. Nah, dikira banyak orang bule, ternyata Belu Lele Pak. Alhamdulillah ini adalah cikal bakal di mana kami juga bersemangat. Kami dicanangkan oleh Pak Menteri untuk membuat satu desa mulai dari nol harus bergerak menjadi yang terbaik, namanya Smart Fisheries Village. Ya, jadi kampung perikanan yang cerdas. Insya Allah kami nanti berangkat dari budidaya lele ini, kemudian hasil air yang limbahnya kami coba buatkan aquaponik Bunda yang di sebelah sana modelnya. Nanti ini sebagai percontohan, jadi airnya tidak mencemari tapi dimanfaatkan untuk berbudidaya sayur. Kemudian nanti hasilnya kita olah. Salah satu kami sudah melatihan
bikin bakso ikan. Dan mungkin selanjutnya Bunda, kami punya program masih ada cendol lele, lele cookies, kemudian bakpao lele, abon lele, kemudian tik-tik lele, nugget lele pun bisa Bunda. Insya Allah kami akan mencoba membuat transfer ilmu ke ibu-ibu di sini, sehingga ibu-ibu juga punya kegiatan dan bisa dijual belikan. Dan nanti target kedua, terima kasih. Kami ingin mengajari anak-anak muda yang tentunya mau belajar komputer. Kami ajari bagaimana membuat web untuk online shopnya bule ini. Tentunya dengan semangat yang muda, Bu. Kalau tidak ada ya mungkin yang Pak Kepon aja yang tua yang suruh maju. Baik, berikutnya juga dapat kami sampaikan Bunda bahwa kami mempunyai tugas untuk transfer ilmu di secara SDM, pengembangan sumber daya manusia. Cuma mohon izin, kami mohon untuk dibantu teman-teman di BUMDes peralatan, terutama untuk dinas perikanan, karena banyak sekali bantuan di Kementerian Kelautan itu harus disengket atau disongsong ya dari dinas perikanan untuk teman-teman yang bersemangat untuk maju. Nah, kemudian nanti BUMDesnya melakukan bantuan modal untuk para rumah tangga untuk membuat. Itu yang mimpi kami, termasuk salah satu kemarin juga kami sampaikan ke teman-teman di Pekon, bagaimana membuat tepi jembatan yang sudah indah itu kalau malam menjadi tempat, kalau di sana ada Mahayudu Jama ya. Nah, kalau bisa setiap minggu di situ sudah ada orang jual bakso lele, ada somai lele dan lain-lain di situ. Nah, ini tugasnya Pak Pekon, moga-moga kalau memang butuh taruna kami akan turunkan Pak. Kami punya 500 taruna politeknik. Kalau Bapak membutuhkan apa yang kita bisa bantu, kita sinergikan. Yang terakhir mungkin kendala di budidaya lele ini adalah pakan mandiri. Kemarin kami sudah mendengar Bunda ada alat yang menganggur, tidak tahu ini di wilayah Tanggamus, karena katanya adalah mengenai power supply-nya, PLN-nya yang kurang kuat. Kami siapkan tempat di sana Bunda. Jadi silakan taruh di SUPM, nanti kita kerjasama karena power supply kami cukup besar. Karena ada tambak segala macam. Jadi nanti para petani bisa tinggal bawa bahan buat di sana, pulang sudah bawa pakan sendiri tanpa harus beli dari pabrikan. Yang terakhir, Pak Pekon main ukulele. Semangat terus, tidak mengenal capek. Ayo maju budidaya lele. Kampung bule pasti tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pakan dulu benar. Memberikan pakan dulu. Ini benar. Ini benar pakan benar. Sini pakan. Itu yang kan ini sini. Boleh. Oh, pakan dulu. Berada di Pekon Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, dalam rangka kegiatan panen perdana budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Nah, ini adalah budidaya yang kita apresiasi, di mana dari Program Ketahanan Pangan Pekon Belu ini kemudian dimanfaatkan untuk budidaya ikan lele bekerjasama dengan SUPM. Alhamdulillah sudah kita lihat hasilnya di sini dalam waktu kurang lebih 2 bulan ya sudah bisa dipanen. Kemudian juga salah satu program dari Bapak Kepala Pekon ini luar biasa membagikan pangan ini kepada masyarakat ya sebagai salah satu bentuk untuk ketahanan pangan daripada warga masyarakat di Pekon Belu. Dan kemudian juga tidak hanya sampai di situ, dari SUPM ini memberikan pelatihan juga kepada ibu-ibu khususnya untuk pengolahan daripada ikan lele tersebut menjadi bakso, nugget, kemudian abon dan yang lain-lainnya.
Sehingga kita harapkan ini menjadi program tidak hanya untuk ketahanan pangan, tapi juga untuk ketahanan ekonomi daripada warga Pokon Belu. Kita apresiasi dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu percontohan ya di kota-kota yang lainnya dari Kabupaten Tanggamus, dan pemanfaatan dengan sistem biopop di kita lihat di sini. Ini adalah sistem budidaya yang sangat ramah lingkungan. Jadi untuk airnya juga masih bisa kita jaga kualitasnya, kemudian juga efisiensi daripada pemanfaatan pakannya, kemudian juga airnya masih bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman yang di sini bisa kita lihat ini hidroponik ya. Nah, ini menjadi salah satu program yang sangat baik ya, dan saya berharap mudah-mudahan ini betul-betul konsisten, tidak hanya pada saat panen perdana saja, tetapi dapat terus berjalan semakin berkembang dan masyarakatnya semakin banyak yang diberdayakan dan menjadi salah satu andalan ya yang bisa cukup menjanjikan untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus khususnya yang ada di Pokon Belu ini, sehingga masyarakat ini bisa menjadi lebih sejahtera lagi. Terima kasih Bunda. Ya, Bapak-bapak tamu undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Panjang Nap. Oh, itu yang bakso. Tinggal bangaan mo. Halo guys. Halo guys. Kita juragan empang guys. Kita panen guys. Panen guys. Kita celuk-celuk guys. Mau dibagiin ke warga Warga guys. Selamat menikmati. Ijep Nah. Halo guys. Demi masyarakat Pokon Belu guys, kita basah-basahan guys. Lihat kita nyawa. Ya, caro guys. Oh. Kita nyawa. balak guys. Gede-gede guys. Balak guys. Balak-balak. Ini ngisop guys. Punya nama, baca lawan kertasmu. Kado. Walu pu. Biasa sa ano doon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilawa guys. Mungkin pok saya. Niku bangi, sana bapak mo, jumpa. Ini Hai guys.